Polemik soal royalti musik kembali mencuat setelah Anji Manji menyoroti kewajiban transparansi yang seharusnya dilakukan Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Menurutnya, kedua lembaga ini memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan laporan audit kinerja dan keuangan kepada publik secara rutin, sebagaimana tercantum dalam Pasal 90 Undang-Undang Hak Cipta serta Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 56. Aturan tersebut dengan tegas mewajibkan pelaporan audit minimal 1 tahun sekali melalui media cetak maupun elektronik. Namun kenyataan di lapangan justru berbeda. Anji mengungkap bahwa Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI pernah meminta laporan tersebut, tapi ditolak oleh LMKN dengan alasan mereka tidak merasa berkewajiban memberikan laporan kepada publik maupun asosiasi komposer. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi pengelolaan dana royalti. Di tengah tuntutan yang semakin luas, bukan hanya musisi, tapi juga pengusaha hotel, restoran, hingga pasangan pengantin kini diwajibkan membayar royalti untuk pemakaian musik. Kebijakan yang semakin ketat ini membuat publik mendesak agar LMKN segera membuka laporan audit mereka agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan lebih lanjut. Transparansi dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan serta memastikan dana royalti benar-benar sampai kepada pencipta lagu yang berhak. Pertanyaannya, apakah LMKN siap memenuhi kewajiban hukum tersebut demi keadilan bagi semua pihak? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tadi gue baca ya kan di TikTok, gak di TikTok di Instagram itu tuh jadi Mika Cowan bayar royalti ke Xiaomi itu kurang lebih 2,2 M karena dia mutar lagu mulai dari 2022 ke 2025 ya kan. Dia sekarang tuh gak bisa sembarangan putar lagu orang di resto atau di mall ya kan, karena kalau mereka memutar lagu itu kena royalti. Nah, yang jadi bahan pikiran gue kayak nggak penting banget sih gue mikir, tapi kepikiran gitu. Gimana ya? Kayak misalnya di klub gitu kan. Nah, DJ ini pada bawain lagu kan. Ya notabene lagunya juga kan punya orang gitu kan. Nah, itu kena royalti juga apa enggak gitu? Paham kagak? Guys, ada berita seru nih soal LMKN. Ini dia beritanya. Dikira hotel musik, hotel di Tenggarang kena somasi LMKN. Ini suara burung asli. Ini ada satu lagi nggak kalah seru ya. Gara-gara somasi-somasinya LMKN, ada deh restoran yang masukin item royalti musik di bill. Ini dia, royalti musik dan lagu 29.000. Kocak ya. LMKN please, mungkin ini bisa jadi acuan buat kalian. Nah, sebenarnya kita umpamanya nyetel musik pakai Spotify. Ini sebenarnya udah legal karena udah membayar royalti berdasarkan jumlah stream. Nah, uangnya tuh dibayarkan ke label rekaman, ke publisher, ke songwriter atau komposer. Itu udah jelas ya uangnya kemana. Selain itu juga ya, banyak pencipta lagu yang memang membebaskan lagu itu untuk diputar di tempat-tempat umum seperti lagu besar untuk keagamaan seperti untuk Christmas, untuk Lebaran, untuk Chinese New Year's, Nyepi, dan lain-lain lah ya. Mungkin bisa dijawab sama LMKN atau teman-teman ada opini bisa komen di kolom komentar ya. Penyelenggara acara wedding wajib bayar royalti sebesar 2% dari total biaya produksi pernikahan. Hal ini sih membagongkan banget ya. Dan denger-dengar bukan cuma lagu Indonesia aja, tapi lagu barat pun juga kena. Lalu kalau misalnya semua lagu itu kena royalti ya, terus kita putar lagu apa? Toh katanya suara kicau burung juga mau kena ya. Terus apa nggak usah puter lagu di wedding, biar sepi-sepi aja, biar acara makan-makan aja gitu. Bingung ya, cari order wedding itu sekarang itu nggak gampang loh. Ekonomi dunia lagi drop, tapi please deh cari uang tuh jangan gitu-gitu amat gitu loh ya. Kita sama-sama mau cari cuan, cari uang halal gitu ya.
Kenapa sih mesti ada hal aneh-aneh kayak gini? Sedangkan tuh pemerintah mungkin bisa atur hal besar lain di luar sana, misalnya pejabat-pejabat koruptor atau apa kayak gitu loh. Janganlah kita pengusaha kecil yang cuma nyelenggarain wedding seumur hidup sekali tapi dipermasalahkan gitu loh. Lagu lah diambil royalti, kayaknya bikin bingung gitu, bikin susah, makin susah orang cari duit aja gitu loh. Tolong ya pemerintah dipikir baik-baik deh, diatur. Kita bukan nggak mau bayar ya royalti, tapi harus jelas kemana duitnya lari. Jangan-jangan nanti uang hasil royalti kita dikorupsiin lagi. Itu mungkin banget loh. Jangan dari uang kita kerja keras nih ya, kita cari order udah susah, kita layanin wedding orang nikah seumur hidup sekali, terus kita bayar royalti, terus itu uang royalti dikorupsiin. Kayaknya nggak pantas banget ya, bikin orang susah makin susah dan yang kaya makin kaya gitu. Bayangin, kamu lagi tidur di hotel, bangun-bangun tiba-tiba dianggap punya utang royalti musik. Padahal kamu cuma nonton TV semalam. Aneh sih, tapi ya inilah yang lagi kejadian di Mataram. Jadi ceritanya ada hotel-hotel yang lagi adem ayem, mendadak dapat tagihan royalti musik dari LMKN. Hanya mereka mikir, loh kita kan nggak ada konser, nggak ada band live, bahkan nggak ada speaker di lobi. Tapi ternyata alasannya bikin geleng-geleng kepala. Karena katanya di kamar hotel pasti ada TV yang bahkan belum tentu dipakai nonton musik. Ya kali tamu hotel mau karaokean di depan TV-nya, berarti rumah kos yang ada TV-nya juga bisa kena dong. Atau rumah kita sendiri nonton berita malam-malam, terus ada jingle iklan, langsung ada yang ngetok pintu, "Pak, Bu, maaf, tagihan royaltinya ya." Kan absurd banget ya. Masalahnya bukan cuma di logikanya yang kayak benang kusut, tapi di cara nagihnya. Datangnya mendadak, bahasanya kayak nagih utang lama yang udah numpuk. Padahal ini bukan masalah niat nggak mau bayar, tapi soal aturannya yang nggak jelas, teknisnya yang nggak transparan. Makanya menurut saya, penyelesaiannya bukan langsung main tagih, ngobrol dulu lah, bikin forum, kasih sosialisasi, biar pengusaha ngerti hitungannya dari mana, uangnya lari kemana, sampai ke pencipta lagunya enggak. Ya kalau sampai ke pencipta lagunya kita dukung lah, tapi kalau cuma jadi alat buat pungut sana sini, ya jelas bikin orang nggak terima. Dan harapannya hasil dialog ini bisa dibawa ke pemerintah atau DPR buat revisi undang-undangnya, biar nggak ada cerita absurd di mana cuma karena nonton TV hotel harus bayar royalti musik. Karena kalau logika ini dibiarin, besok-besok kita punya panci di dapur aja bisa kena royalti. Soalnya panci kan bisa dipukul bersuara drum. Sebetulnya masyarakat Indonesia tuh nggak apa-apa loh kalau diminta untuk bayar royalti, karena itu adalah sebagai bentuk penghargaan bagi para pencipta lagu atau mungkin muhihinya sendiri gitu kan ya. Sebenarnya nggak apa-apa Bapak. Yang menjadi polemik saat ini itu adalah kenapa kok ya buru-buru banget ngono loh. Tidak ada yang namanya sosialisasi. Misalnya nih Pak, Bapak misal memberlakukan bagi pihak hotel, kafe atau Horeca. Horeca itu adalah hotel, restoran, dan kafe. Apabila Anda misalnya gitu ingin memutarkan musik terutama untuk muhihi yang ada di Indonesia, itu jangan lupa untuk membayarkan royalti. Nah, ketentuannya seperti apa? Kalau hotel seperti ini, restoran seperti ini, kafe seperti ini, sudah aktif belum di sosial media Bapak informasikan seperti itu? Sudah bekerja sama belum dengan rekan-rekan media baik offline maupun online? Sudah mengadakan seminar belum mengumpulkan pebisnis-pebisnis Horeca gede-gede supaya pemberitaannya jauh lebih masif? Sudah melibatkan belum para muhihi dan juga para prosedur musik itu, ya kan?
itu sudah diadakan yang namanya benar-benar kayak jatuhnya kayak talk show ya gitu. Jadi Muhihi ini diundang, rekan-rekan media diundang gitu loh. Kayak pressconnya gitu loh. Oke, kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, kita akan memberlakukan peraturan baru ya bagi para pebisnis Horeca dan lain sebagainya. Lalu gimana nih nasib para talenta-talenta band Top 40 ketika menyanyikan lagu daripada Muhihi di Indonesia ini gitu kan. Nah itu ada ketentuan-ketentuannya, jadi nggak simpang siur kayak sekarang. Nggak tiba-tiba main langsung nunjuk, oke, di setiap kamar karena punya smart TV, jadi Anda harus membayarkan royalti. Nggak bisa gitu Pak. Nggak bisa gitu Pak. Karena kenapa? Jadinya sekarang simpang siur. Kemarin ada tuh yang upload di TikTok Pak. Ada orang makan di restoran, ya kan? Di bonnya, di kwitansinya yang dicetak itu tertera Pak biaya royalti seharga 29.000 tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya Pak. Ini yang menjadi polemik. Kalau masalah menghargai mah kita udah paling jago Pak, orang Indonesia. Udah TST kalau kita mah, ibarat kata begitu. Lalu gimana nasib-nasib event? Kayak contoh misalnya bentar lagi ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Masa ya secerca lagu National Anthem kita juga diadakan adanya royalti Pak? Berapa banyak RT RW nanti yang mendengungkan itu yang namanya lagu kemerdekaan Indonesia Raya? Berapa banyak? Ini jadinya kayak pedang mata dua Pak.